Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses mempelajari modul 1.1 adalah saat saya memahami konsep taman siswa atau kebun ilmu, di mana di sini ditekankan bahwa sebagai guru kita perlu menciptakan pembelajaran bermakna. Pendidikan bukan hanya mengenai transfer ilmu, tetapi tugas guru sebenarnya adalah sebagai pamong dalam pembentukan karakter dan potensi individual murid. Dalam modul ini juga terlihat pentingnya pemahaman bahwa pendidikan harus menyentuh hati dan pikiran siswa, serta mempertimbangkan konteks sosial dan budaya tempat siswa belajar. Hal ini menantang saya untuk mengintegrasikan nilai-nilai dalam praktik pendidikan sehari-hari. Momen ini juga mencerahkan saya karena memberikan wawasan tentang pentingnya menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dalam menciptakan lingkungan belajar inklusif. Momen penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya memahami bahwa menjadi seorang guru penggerak tidak hanya fokus dalam kegiatan mengajar dan membentuk karakter murid, namun memiliki 5 peran lain yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam lingkungan pendidikan. Pentingnya peran ini harus dijalankan oleh seorang guru penggerak untuk memperkuat nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya. Pemahaman dari momen penting ini menantang saya untuk terus belajar dan berkembang, serta mencerahkan saya karena saya menyadari bahwa menjadi guru penggerak mengubah saya menjadi pendidik yang efektif dan memberi kontribusi positif bagi pendidikan. Kaitan antara modul 1.1 maupun modul 1.2 yang sejauh ini saya pahami adalah bahwa kita memahami terlebih dahulu mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ini merupakan salah satu nilai awal yang harus dimiliki guru penggerak. Dalam rangka mewujudkan pendidikan bermakna sebagaimana sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, selain nilai berpihak pada murid, guru penggerak perlu memiliki nilai kolaboratif, inovatif, mandiri, serta reflektif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seorang guru penggerak dapat lebih efektif dalam memainkan peran mereka sebagai pemimpin di lingkungan pembelajaran. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan sebuah dinding usang yang dicat kembali, mendapatkan pencerahan yang menginspirasi. Saya merasa terhubung dengan nilai-nilai yang mendalam tentang pendidikan sebagai alat untuk membangun karakter, mengembangkan potensi, dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Saya merasa lebih bermakna dalam peran saya sebagai seorang pendidik, memiliki pandangan yang lebih luas tentang bagaimana pendidikan seharusnya diberikan, tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembentukan kepribadian dan pendorong untuk mencapai kemerdekaan individu. Saya juga merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada dalam dunia pendidikan, seperti mengatasi berbagai perbedaan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Serta, saya juga merasa terdorong untuk menjadi teladan yang baik, membangun hubungan yang positif dengan siswa, dan terus belajar serta berkembang sebagai seorang pendidik yang efektif. Sebelum momen itu terjadi, saya selalu berpikir bahwa kesuksesan dalam mengajar adalah saat murid memperoleh ketuntasan nilai di mata pelajaran tersebut. Seorang guru perlu sepenuhnya menyampaikan semua materi hingga tuntas agar murid lebih paham. Serta, saya selalu berpikir bahwa yang dimaksud dengan kegagalan saat mengajar adalah saat murid yang tidak berhasil memperoleh nilai yang tinggi. Sekarang,
Saya berpikir bahwa mendidik itu bukan hanya sekadar mentransfer ilmu, namun juga harus menuntun nilai luhur anak dan memperbaiki budi pekerti anak. Saya harus mampu memperkuat nilai dan peran guru penggerak dalam diri saya, agar saya bisa memberikan pembelajaran bermakna bagi murid. Pengembangan diri yang konkret dan sederhana serta rutin yang dapat saya lakukan yaitu selalu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas, rutin mengikuti pelatihan mandiri melalui PMM, webinar, atau komunitas lainnya, menjalin komunikasi yang baik antar rekan sejawat untuk mendapat umpan balik mengenai kualitas diri, melakukan pengimbasan kepada guru lain melalui kegiatan berbagi praktik baik di komunitas sekolah, serta mengembangkan inovasi pembelajaran demi menciptakan pembelajaran menyenangkan.